Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن للمتقين مفازا. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang lebih tepat kita ucapkan pada siang hari ini kecuali mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sampai saat ini, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat hidayatul Islam wal iman, sehingga pada saat ini kita melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul. Dan juga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khatib berpesan kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita berbekal ketakwaan di dunia ini agar Allah memberikan tempat yang mulia di akhirat. Marilah kita perbanyak bekal ketakwaan di dunia ini agar Allah selamatkan kita dari azabnya, yaitu api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memuliakan kita, yang bisa menempatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita di dunia ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi serugi-ruginya ketika kita pulang di akhirat tidak membawa ketakwaan sedikit pun. Sungguh kerugian yang amat besar adalah orang-orang yang kembali kepada Allah tanpa membawa bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara ketakwaan seorang manusia kepada Allah adalah senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba Allah yang tak lepas dari kesalahan. Kita adalah hamba Allah yang tak lepas dari dosa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum khata'un, kalian semuanya itu adalah hamba-hamba yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Semuanya, kiai, ajengan, ustaz, bahkan orang awam pun, semuanya mereka tidak lepas dari dosa. Jangan dikira orang-orang yang punya ilmu agama tinggi mereka tidak punya dosa. Semuanya ini tidak maksum kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dilanjutkan di dalam hadisnya, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau membersihkan kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini adalah pintu penghapusan dari semua dosa-dosa. Dulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman Bani Israel, ada orang yang luar biasa kejinya, yang luar biasa sadisnya. Diceritakan di dalam hadis, ada orang yang membunuh 99 orang. Jadi orang tersebut adalah orang yang sadis, orang yang tidak berkepribadian. Dia membunuh 99 orang. Lalu tanya kepada rahib, wahai rahib, rahib ini adalah orang yang ahli ibadah, tinggalnya di sinagog. Apakah ada pintu taubat untukku? Apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata rahib tersebut mengatakan, tidak ada pintu taubat untukmu karena dosamu terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan taubat. Karena tidak ada pintu untuk taubat penghapusan dosa, maka rahib tersebut dibunuh untuk melengkapi 100. Tapi hatinya ingin bertobat terus. Datanglah kepada orang yang alim, orang yang faham tentang agama, bertanya, wahai alim, saya sudah membunuh 100 orang, tapi hati saya ingin taubat. Hati saya ingin kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah. Apakah saya masih dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata orang alim tersebut, masih, selama ruh belum nyampe di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari ufuk barat, pintu taubat masih terbuka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa besar atau mungkin dosa kecil, mungkin dosa yang kita sengaja atau mungkin dosa yang tidak kita sengaja dan tidak kita ketahui. Maka dari itu, sebaiknya seorang mukmin hendaklah melanggengkan istighfar. Istighfar ini adalah penghapus dosa-dosa, baik itu yang kita sengaja maupun tidak. Istighfar ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Istighfar ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang sir maupun dosa-dosa yang dijaharkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah fil yawm wal laylah aktsara min 70 marrah. Demi Allah, saya beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan Abdullah ibnu Abbas telah menghitung istighfarnya Rasulullah di setiap duduknya 100 kali istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang belum tentu sudah ada penjaminan masuk surga, yang belum tentu kita ini adalah orang yang baik, maka hendaklah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah, hendaklah kalian minta ampun kepada Allah serta bertaubat kepadanya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya istighfar itu mendapatkan tempat yang tertinggi. Orang yang rajin istighfar akan ditempatkan oleh Allah tempat yang mulia, dan orang yang senantiasa beristighfar akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum, sebuah kelompok, golongan orang, di mana di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ Rasulullah masih hidup. Insya Allah Allah enggak menyiksanya, enggak mengazabnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab orang-orang yang senantiasa istighfar. Dalam satu kaum mereka rajin istighfar, Allah tidak akan turunkan azab kepada orang-orang tersebut. Itu manfaat istighfar. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana lana amanani. Pada zaman Rasulullah kami punya dua pelindung, dua perisai untuk menjauhkan azab Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang baginda Rasulullah sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal satu perisai yang bisa menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manfaat istighfar mendatangkan keberkahan, mendatangkan rizki dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Nuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, wahai umatku, mintalah ampun kepada kalian, karena kalian sudah melaksanakan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir murka Allah akan turun. Istaghfiru rabbakum yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika kaum itu senantiasa beristighfar, insya Allah Allah akan turunkan air dari langit. Kita tahu bahwa air itu adalah sumber penghidupan. Ketika di tanah gersang turun hujan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Untuk siapa? Untuk keperluan manusia. Jadi turunnya hujan ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah. Hartanya diberikan keberkahan. Wa yaj'al lakum jannati wa banina wa yaj'al lakum anhara. Tidak hanya harta, anak-anak pun diberikan, dan juga bunga-bunga atau kebun-kebun yang tumbuh, tanaman-tanaman yang indah. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka dari itu ada ulama besar terkenal, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika beliau didatangi para tamu. Banyak tamu yang datang karena beliau adalah ulama besar, mufti pada waktunya. Tanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini orangnya pekerja keras, tapi setiap dapat rezeki habis ada aja pengeluaran yang kami keluarkan.
Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Lalu besoknya datang orang pada mengeluh, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah nikah bertahun-tahun, tapi Allah belum karuniai saya keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak beristighfar kamu dan istrimu. Datang lagi tamu beda hari, wahai Imam Hasan Al-Basri, di daerah saya paceklik, di daerah saya lagi kekeringan karena hujan belum turun. Apa yang harus kami lakukan wahai Imam Hasan Al-Basri? Banyak istighfar. Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, pastilah punya ajudan. Ajudannya ini tanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau punya ilmu begitu banyak, engkau alim allamah, kenapa setiap yang tanya terhadap permasalahan dunia engkau jawab dengan perbanyak istighfar? Apakah tidak ada jawaban lain selain memperbanyak istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya menjawab bukan dari saya, karena ini adalah yang menurunkan hujan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur kehidupan manusia adalah Allah, yang memberikan anak adalah Allah. Maka jawabannya saya kembalikan kepada Allah yang dalam Al-Quran surat Nuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pingin hartanya barokah, pingin punya anak, anak-anaknya jadi anak yang salih, salihah, dan juga lingkungannya baik, perbanyak istighfar, dan perbanyak istighfar. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة